Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hebat dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan channel Guru Maman. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembelahan sel, ya adik-adik ya. Ini merupakan materi IPA kelas 9 pada semester 1. Nah, baik adik-adik, kita akan memulai ya. Oke, baik adik-adik, tentang pembelahan sel ini adalah merupakan submateri dari materi pokok yang namanya sistem reproduksi pada manusia ya. Coba kita lihat apa sih sub-sub materi pada sistem reproduksi pada manusia. Kita sama-sama lihat ya adik. Nah, yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Nah, ini insya Allah yang kita akan bahas pada materi kita kali ini ya. Nah, selanjutnya adalah tentang yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki ya. Selanjutnya yang ketiga, ini adik, adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, untuk yang materi keempat ini khusus pada wanita juga adik ya, karena di sini yang mengalami siklus menstruasi, termasuk fertilisasi. Fertilisasi ini adalah pembuahan adik ya, dan tentang kehamilan ini tentunya pada wanita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini juga penting ya adik ya. Jadi kita tahu tentang kesehatan reproduksi kita, dan termasuk di dalamnya kita juga nanti mengetahui tentang penyakit ya atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pembelahan sel yang pertama ya. Oke, baik, kita lanjut ya adik ya. Nah, tentang pembelahan sel ini adik, apa sih itu pembelahan sel ya? Adik-adik udah tahu lah tentang sel ya, di kelas sebelumnya di kelas 7 tentunya sudah tahu itu tentang sel. Ya, sel itu apa sih? Yaitu struktur unit terkecil ya dari suatu makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Karena ada makhluk yang bersel satu ya, yaitu uniseluler. Nah, kita lihat pembelahan sel ini, ternyata sel ini bisa melakukan pembelahan adik-adik ya. Di sini pembelahan ini kita bisa katakan adalah proses yang membagi ya sel induk yang akan membelah menjadi 2 atau lebih sel anakan ya. Nah, untuk mempermudah ilustrasinya begini, misalkan nih adik-adik ada sebuah sel yang akan membelah, akan melakukan pembelahan gitu ya. Nah, sebuah sel ini nanti akan membelah menjadi 2 sel anakan ya. Nah, 2 sel anakan ini juga bisa membelah adik-adik ya, bisa membelah lagi juga menjadi 4 sel anakan gitu ya. Nah, 4 sel anakan ini juga bisa membelah adik-adik dengan kelipatannya masing-masing ya, dipangkatkan 2 ya. Berarti ini 4 nanti membelah lagi masing-masing 2 menjadi 8 ya. 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya kelipatannya. Nah, ini adalah pembelahan sel. Jadi satu buah sel membelah menjadi 2 bagian atau lebih sel anakan yang lain. Nah, ini tentang pembelahan selnya adik-adik ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah adik-adik, mengapa sih sel itu melakukan pembelahan ya? Kenapa sel melakukan pembelahan? Nah, ini pertanyaan dari kita tentunya ya. Nah, sel itu melakukan pembelahan, adik-adik itu punya tujuan tentunya ya. Nah, di dalam hal ini kita akan sampaikan ada 3 tujuan utama kenapa sel itu harus membelah ya. Yang pertama kita lihat adik-adik. Nah, tujuan pertama untuk kenapa sel itu melakukan pembelahan adalah untuk pertumbuhan adik-adik ya. Mungkin adik-adik tahu apa sih pertumbuhan, mungkin di ciri-ciri makhluk hidup ya. Itu kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu ada dikatakan benda itu dikatakan makhluk hidup, itu salah satu cirinya adalah dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, biasanya gitu ya. Nah, ternyata dengan pertumbuhan ini adik-adik, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu bisa kita katakan adalah pertambahan volume sel. Artinya jumlah selnya itu bertambah adik-adik ya. Yang awal 1 menjadi tadi 2, 4, 16 dan seterusnya. Yang sifatnya itu tidak dapat kembali, tidak dapat balik lagi gitu ya, atau irreversible ya. Nah, ini adalah pertumbuhan. Berarti kalau begitu jumlah volume selnya bertambah dong. Iya,
Berarti kalau misalnya itu pada makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, atau manusia, kita, ya contohnya misalnya kita ambil contoh pada kita ya, misalnya pertumbuhan pada manusia dari bayi sampai remaja misalnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini berarti di sini kalau kita lihat dari bayi ya, mulai balita, mulai nanti anak-anak gitu ya, sampai mulai remaja adik-adik. Di sini adik-adik mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena jumlah selnya itu bertambah ya, semakin banyak tentunya. Itu yang menyebabkan ya bayi ini makin besar ya tubuhnya dan makin tinggi gitu ya. Nah, ini pertumbuhan. Nah, agar jumlah sel ini bertambah, ya memang harus dengan melakukan pembelahan sel tentunya ya. Jadi tujuan pertama untuk pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan ya. Agar kita tumbuh ya makin besar dan seterusnya ya. Nah, tujuan yang kedua kita lihat adik-adik adalah tujuan pembelahan sel adalah untuk perbaikan. Nah, maksudnya perbaikan apa sih ini ya? Perbaikan itu di sini yaitu yang kita maksud adalah mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Ternyata adik-adik sel-sel kita itu ya, itu banyak yang rusak disebabkan apa? Banyak sebabnya ya. Bisa oleh mikroorganisme misalnya oleh apa namanya? Oleh bakteri misalnya ya, oleh virus misalnya ya, oleh sakit yang lainnya gitu ya yang menyebabkan sel-sel di dalam tubuh kita ada yang rusak. Nah, kalau ada yang rusak berarti tubuh kita harus membentuk sel yang baru adik-adik ya sebagai sel penggantinya. Jadi kalau adik-adik sakit gitu ya, biasanya itu ada sel yang rusak ya. Maka diperlukan perbaikan, dibentuk sel-sel yang baru ya. Nah, contoh yang paling sederhana misalnya luka akibat operasi nih adik-adik. Ini ada contoh ya. Ini luka akibat operasi gitu ya. Misalnya ada satu kulit kita yang tersayat, sobek gitu yang akhirnya itu harus dioperasi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ada. Ini contoh ada pasien dengan bekas luka operasi. Kita lihat di sini pada saat awal dijahit gitu ya, kelihatan benang-benang jahitannya gitu ya. Nah, setelah 18 hari itu sudah mulai menyatu ya, kita lihat di sini ya. 30 hari juga sama, sampai di sini 45 hari itu hampir menyatu dengan kulitnya. Walaupun memang kadang masih tetap itu ada bekasnya gitu. Tapi intinya di situ sudah menyatu. Nah, kenapa ini bisa menyatu? Di sini berarti kan ada sel-sel kulit atau sel-sel otot yang rusak adik-adik ya. Nah, makanya sel-sel kulit atau sel-sel otot yang rusak ini dibentuk ya, sel-sel yang baru, sel-sel pengganti. Nah, ini adalah tujuan dari pembelahan sel juga. Jadi untuk perbaikan ya. Oke, itu selanjutnya adik-adik, yang terakhir yang ketiga, tujuan ketiga setelah pertumbuhan, perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi ya. Jadi tujuan pembelahan sel juga untuk reproduksi adik-adik. Untuk apa? Nah, di sini adalah untuk pembentukan sel kelamin ya. Sel kelamin ini biasanya terkait dengan reproduksi adik-adik ya. Sel kelamin itu contohnya apa? Kalau pada wanita itu ada sel telur ya, atau ovum nama lainnya itu ya, sel telur atau ovum. Nah, kalau pada laki-laki ada sel sperma ya. Adik-adik kayaknya tidak asing untuk ini ya. Jadi ada sel telur, ovum, ada sel sperma. Nah, pembentukan sel telur ini pada wanita dan sel sperma pada laki-laki itu untuk membentuk sel yang baru dia membutuhkan pembelahan sel adik-adik ya, khusus untuk kelamin. Misalnya di sini ya gambar contoh nih adik-adik ya. Misalnya di sini female ini maksudnya wanita ya. Ini organ reproduksi pada wanita ya. Nah, pada wanita itu dia punya organ khusus untuk memproduksi sel telur. Adik-adiknya ada dua nih ya, yang ini kanan kiri seperti kepala banteng ya di sini ya. Ini kanan kiri. Nah, kanan kiri ini yang disebut dengan ovarium adik-adik. Jadi ovarium ini adalah pabriknya telur ya. Kita bisa katakan pabrik ya, tempat memproduksi sel telur pada wanita. Nah, pada male, pada laki-laki ini juga ada ya, punya pabrik sperma ya, sel sperma. Pabriknya apa? Nah, pada wanita punya dua ovarium, pada laki-laki juga punya dua ya. Mungkin biar untuk cadangan ya. Jadi kalau satu tidak berfungsi, satunya lagi berfungsi gitu ya. Nah, ini yang kiri dan kanan ya. Ini namanya testis. Nah, testis ini adalah pabriknya sel sperma ya. Jadi baik wanita maupun laki-laki. Nah, itu bisa memproduksi sel telur dan sel sperma. Nah, sel-sel ini dibentuk adik-adik membutuhkan pembelahan sel. Nah, oke ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya. Jadi memang tujuan dari pembelahan sel itu ada tiga ya. Pertama untuk pertumbuhan,
yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Oke ya, sudah paham ya, jangan lupa. Jadi tujuan kenapa sel itu membelah ini 3 ya. Oke, baik, kita lanjutkan adik-adik. Setelah tadi tujuan dari pembelahan sel, nah yang kedua adalah kita juga ingin mengetahui jenis-jenis pembelahan sel. Sebenarnya pembelahan sel itu modelnya ada berapa sih gitu ya? Ada beberapa macam, atau apakah cuma 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, jenis pembelahan sel itu ada 2 adik-adik, kita lihat ya. Ada 2 jenis pembelahan sel ya. Nah, pertama adalah pembelahan mitosis ya. Namanya insya Allah nggak asing ya, ini ya, mitosis ya adik-adik ya. Nah, yang kedua adalah pembelahan meiosis atau tulisan meiosis, dibacanya meiosis atau meiosis lah ya, boleh ya. Bisa meiosis atau meiosis juga boleh. Nah, berarti pembelahan itu ada dua jenis adik-adik ya di dalam makhluk hidup. Ya, khususnya kita membahas di sini adalah manusia karena sistem reproduksi manusia ya. Itu ada 2 ya, pembelahan sel itu jenisnya di dalam tubuh kita manusia, yaitu ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ya atau meiosis. Nah, kita lihat sedikit sepintas apa bedanya ya adik-adik di sini ya. Kita lihat. Nah, yang pertama, nanti kita akan lihat lebih jelas, nanti kita lihat dulu perbedaannya. Yang pertama, pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan adik-adik ya, seperti tadi ilustrasi sebelumnya ya. Jadi menghasilkan 2 sel anakan. Ya, itu. Sedangkan untuk pembelahan meiosis, ya pembelahan sel secara meiosis, itu menghasilkan 4 sel anakan. Dia lebih banyak ini ya. Nanti ya. Nah, ini 4 sel anakan. Kalau ini 2 sel anakan, ketika satu proses terjadi pembelahan sel secara mitosis itu dia produknya itu menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pada meiosis itu lebih banyak menghasilkan 4 sel anakan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah sel anak identik dengan sel induknya. Nah, sel anak yang dibentuk oleh pembelahan sel secara mitosis adik-adik itu identik dengan sel induknya. Artinya identik itu apa? Sama persis. Ya, jadi tidak berbeda, sama, identik ya. Gitu dengan sel sebelumnya. Jadi kalau ada 2 sel anakan itu berarti 2 sel anakan itu identik sama persis dengan sel induknya. Nah, sedangkan pada pembelahan sel secara meiosis itu sel anak tidak identik dengan sel induknya. Jadi 4 sel anakan yang dibentuk itu adik-adik tidak sama persis identik dengan sel induknya gitu ya. Nah, itu 2 perbedaannya ya. Selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah kromosom sel anak itu sama dengan sel induknya, yaitu diploid. Ini ada beberapa istilah adik-adik ya. Kalau kromosom mungkin pernah dengar ya, kromosom itu komponen penting yang ada di dalam inti sel. Ya, jadi kromosom itu adanya di dalam inti sel ya, di nukleus kalau di dalam sel itu ya. Dan ini merupakan komponen penting yang diturunkan adik-adik, ada namanya kromosom ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa ya. Nah, ini biasa untuk keturunan ya. Nah, sel anaknya itu sama dengan induknya, yaitu diploid. Diploid itu 2N disingkatnya ya. Jadi menunjukkan memang ini identik gitu ya. Jumlahnya sama. Kromosom manusia itu jumlahnya 46 ya. Oke, baik. Nah, ini identik, karena identik maka jumlah kromosomnya sama, diploid. Nah, sedangkan pada pembelahan sel meiosis, kromosom sel anaknya itu setengah dari sel induknya, yaitu haploid N. Jadi kalau induknya itu 2N, ya, maka sel anakannya itu hanya 1N. Kenapa? Hanya setengah ya dari sel induknya. Jadi sel anak itu setengah dari sel induknya, kromosomnya. Gitu ya, diturunkan setengah, tidak seluruhnya. Kalau mitosis ini kan seluruhnya gitu ya. Nah, ini setengahnya saja. Makanya dia cenderung tidak identik dengan sel induknya, ada perbedaan gitu, ada juga persamaan gitu ya. Oke, baik, selanjutnya yang keempat, yang terakhir di sini terjadi pada sel tubuh. Nah, pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh, atau nama lainnya itu disebut sel somatis atau somatik ya, sama sel tubuh. Artinya sel-sel umumnya yang ada di dalam tubuh kita itu bentuknya sel tubuh sebenarnya adik ya, atau sel somatik gitu ya. Banyak contohnya pada sel kulit, sel otot gitu ya. Pada sel-sel yang tubuh kita umumnya itu adalah termasuk sel tubuh, sel somatik. Nah, biasanya sel tubuh ini dalam proses pertumbuhan dan perbaikan yang tadi ya. Jadi biasanya pembelahan sel secara mitosis itu untuk pertumbuhan ya,
pertambahan jumlah sel yang menyebabkan kita makin tinggi, makin besar gitu ya. Dan biasanya untuk perbaikan-perbaikan. Itu biasanya pembelahan selnya secara mitosis. Nah, sedangkan pada pembelahan sel secara meiosis, ini terjadi pada khusus sel kelamin adik-adik ya. Khusus pada sel kelamin, yaitu dikenal dengan sel gonosom. Jadi kalau pada sel tubuh itu namanya sel somatik atau somatis, pada sel kelamin itu sel gonosom. Khusus pada kelamin yaitu dalam proses apa? Dalam proses reproduksi. Berarti di sini untuk pembentukan sel telur dan untuk pembentukan sel sperma. Jadi pembelahan meiosis itu untuk khusus ya tadi pembentukan sel apa? Sel telur dan sel sperma gitu ya. Ini biasanya pembelahannya secara meiosis ya. Nah, ini empat perbedaan ya di antara pembelahan secara mitosis dan secara meiosis ya. Lebih jauhnya nanti kita lihat proses-prosesnya adik-adik ya. Ini jangan lupa ini ya, dicatat dan ini diingat-ingat. Biasanya perbedaan-perbedaan ini sering selalu dikeluarkan di dalam soal-soal tentang pembelahan sel ya. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah di sini tahap pembelahannya, tahap pembelahan selnya. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa pembelahan sel itu ada dua ya, pembelahan secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Dan tadi juga kita sudah lihat perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin tahu tahapan-tahapan dalam pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama kita secara mitosis dulu adik-adik ya. Oke, baik. Nah, di sini, sebelum kita membahas tentang pembelahan sel secara mitosis, ada baiknya kita coba review materi tentang sel ya, yang pernah dipelajari di kelas 7 yang lalu adik-adik ya. Nah, ini Bapak ambil adalah sel hewan ya. Kenapa? Karena kita sedang membahas tentang reproduksi pada manusia. Makanya yang kita ambil adalah sel manusia. Nah, di dalam biologi, sel manusia itu adalah disamakan dengan sel hewan. Makanya ada istilah sel bakteri, sel tumbuhan, sel hewan. Tidak ada sel manusia, karena memang sel manusia itu sama, identik dengan diwakili oleh sel hewan. Nah, ini gambar sel hewan yang mewakili untuk manusia juga sama gitu adik-adik ya. Ada beberapa komponen organel-organel di dalamnya yang perlu kita ketahui yang sangat berkaitan erat dengan peristiwa pembelahan sel adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat sel secara umum kan ini adik-adik, yang pertama ada membran sel ya. Membran sel ini adalah satu membran yang membungkus keseluruhan sel ya. Di dalamnya itu ada cairan namanya sitoplasma. Jadi cairan yang sifatnya koloid gitu ya. Dan mengapung di dalamnya ada beberapa organel-organel di sini ya. Ini di dalamnya ada organel. Nah, dibungkus oleh suatu membran. Jadi membran ini fungsinya untuk melindungi, membungkus dan untuk transportasi biasanya ya. Nah, ternyata adik-adik di sini selain membran sel, kita lihat ada inti sel. Nah, ini yang berkaitan. Nah, kaitan dengan pembelahan sel, itu biasa terkait dengan nukleus. Kenapa? Karena di dalam nukleus tadi itu ada kromosom, adik-adik. Jadi kromosom itu yang tadi, sifat-sifat yang nanti diturunkan, keturunannya ya, itu adanya di inti sel nukleus, yaitu kromosom. Kromosom adanya di inti sel, atau nukleus. Nah, inti sel ini ada di bagian dalamnya dibungkus oleh suatu membran ternyata. Nah, kalau tadi membran sel untuk membungkus isi-isi bagian sel, nah ada namanya membran inti sel. Jadi bagian inti sel ini nukleus itu dibungkus lagi ya, dilindungi lagi oleh namanya membran inti sel. Kita sebut dengan membran inti sel ya. Nah, di dalamnya ada kromosom, bagian tadi yang akan terlibat di dalam proses pembelahan sel ya. Nah, selanjutnya adalah organel yang pentingnya kita ketahui adalah yang ini adik-adik. Ini ada gambar, sebenarnya gambarnya kurang jelas ya. Dia bentuknya seperti bintang adik-adik, tapi dia lonjong ke belakang. Jadi kalau kita lihat bagian mukanya, tampak muka itu seperti bintang dan lonjong ke belakang ya. Ini namanya organelnya namanya sentriol atau dikatakan sentrosom. Sama ya. Sentriol, dan sentriol ini memang hanya ditemukan di sel hewan dan sel manusia tentunya sama ya. Nah, sentriol ini adalah satu organel yang berperan penting di dalam proses pembelahan sel. Di mana sel hewan ini, sel kita atau sel manusia ini, dia ketika akan membelah, itu sangat membutuhkan organel sentriol nanti ya. Makanya sentriol salah satu fungsinya adalah organel berfungsi untuk proses pembelahan sel ya. Nah, yang lainnya banyak nih adik-adik, tidak perlu
Bapak sebutkan, adik bisa lihat ini ada RE, retikulum endoplasma kasar halus, ada badan Golgi, ada mitokondria di sini ya. Terus ada juga ribosom dan yang ada lisosom dan yang lainnya. Ya, tapi yang paling penting ini ya, ini kita untuk mereview saja sebelum kita masuk ke tahap pembahasan mitosis. Oke, baik adik-adik. Nah, setelah kita review, mengingat lagi materi kelas 7, kita lanjutkan ke proses tahapan pembelahan mitosis. Nah, ini Bapak Guru singkat ya. Singkat ini ada singkatan. Jadi tahap pembelahan mitosis itu ada di Bapak singkat itu PROMAT di sini ya. Jadi untuk memudahkan mengingat kita, tahapan pembelahan sel mitosis itu disingkat dengan PROMAT. Jadi ini pro ini apa? Nanti kita lihat pro itu adalah propase. M-nya metapase, A-nya anapase, T-nya telopase. Nanti kita lihat satu-satu adik-adik ya, disingkat dengan PROMAT untuk mempermudah. Oke, baik yang pertama ya adalah pro ini ya, yaitu propase. Ya, jadi tahap pertama pada pembelahan mitosis itu ada tahap namanya propase adik-adik ya. Nah, kira-kira bentuknya selnya seperti ini. Nah, sel ini dalam kondisi seperti ini namanya propase. Nah, ciri-cirinya apa? Kita lihat pertama ya. Nah, pertama di sini adik-adik yang warna ungu ini ya. Nah, yang warna ungu ini awalnya dia suatu benang-benang adik-adik ya. Benang-benang. Namanya disebut dengan benang-benang kromatin dan ini adanya tadi. Ini kita gambarnya inti sel ya. Ini inti sel, ini di dalam luar inti sel. Ini membran selnya dibungkus ya. Nah, di dalam inti sel ini ada benang-benang kromatin ya. Akhirnya benang-benang kromatin ini memintal, menjadi memadat dan membentuk namanya kromosom adik-adik. Jadi nanti benang-benang kromatin yang ada di dalam nukleus ini, inti sel, itu memadat, dipintal, benang seperti benang-benang dipintal menjadi kain gitu ya, padat dan akhirnya membentuk menjadi namanya kromosom. Jadi kromosom itu adanya di inti sel di sini, di nukleus, yang asalnya awalnya dari benang-benang kromatin yang dipintal, memadat, membentuk namanya kromosom ya. Nah ini tahap ciri-cirinya ya untuk propase. Selanjutnya yang kedua di sini, membran inti sel. Nah, ini kan membran inti sel ya. Jadi bagian sel itu kita tadi di dalam sel kita tahu bahwa bagian inti sel ini dibungkus oleh membran inti sel. Nah, membran inti sel itu mulai rusak adik-adik ya. Mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil, disebut dengan fragmen. Jadi bagian inti sel ini, bagian membran sel ini rusak. Maksudnya bagian inti bagian dalam ini biar bisa keluar ke sitoplasma. Ini rusak. Nah, ini tahap kedua adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita lihat setelah yang keempat ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, nah ini, dua ini adik-adik, ini yang namanya sentriol. Nah, di sini sentriol membelah. Jadi yang awalnya sentriol itu satu, dia membelah ya. Dan belahannya itu dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi sentriol ini membelah dan dia berjalan, yang satunya itu menuju kutub yang berlawanan ya. Jadi sentriol membelah, makanya tadi sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya yang keempat, ciri yang keempat adalah terbentuknya benang-benang gelendong atau benang spindle. Nah, sentriol ini ketika dia membelah, memisah menuju kutub berlawanan, ternyata antara sentriol yang satu dengan sentriol yang lainnya itu membentuk ada hubungan disambungkan oleh benang-benang spindle. Jadi disebut dengan benang gelendong gitu ya. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini adik-adik ya, gambar benang spindle. Nah, 4 ciri ini menunjukkan berarti ini berada di tahap namanya propase. Nah, ini tahap pertama, pro ini ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adik-adik ya, adalah promat. Nah, ini yang kedua adalah M, yaitu metapase. Nah, tadi yang propase ini ya. Nah, selanjutnya adalah metafase di sini adik-adik ya. Jadi promat, pro-nya propase, M-nya metafase. Nah, metafase ini, kalau kita lihat tadi propase seperti ini, nah sekarang di metafase gambarnya sudah mulai berubah adik-adik ya. Nah, di mana di sini kita lihat kromosomnya sudah membentuk seperti ini. Jadi seperti huruf X gitu ya. Seperti huruf X, dia ada kakinya ada 4 di sini ya. Nah, di metafase ini adik-adik ada ciri khas. Di sini kan ada sentriol. Nah, ini benang-benang gelendong. Jadi si kromosom ini ya menempel pada masing-masing benang gelendong. Nah, kita lihat ciri dari proses metafase apa? Sentriol sudah berada di masing-masing kutub. Jadi sentriol itu sudah sampai
di masing-masing kutub dan benang gelondongnya terbentuk ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kromosom. Nah, ini sudah kromosom adik-adik ya. Jadi lengannya ada 4 di sini ya. Seperti huruf X di lengannya ada 4. Nah, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, dia berjejer kromosom itu di bidang pembelahan yang tengah di sini adik-adik. Karena ini memang yang akan membelah nanti. Atau disebut dengan ekuator. Ekuator itu adalah bidang tengah di sini ya. Nah, jadi ciri khas dari proses metafase ini adalah kita bisa katakan ya, kromosom yang lengan 4 ini adalah berjejer di bidang pembelahan atau ekuator di tengah. Nah, ini ciri berarti gambar ini adalah proses metafase ya pada mitosis. Kayak gitu ya adik. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah profase, metafase, nah A ini adalah anafase. Ya, tadi kita sudah profase ya. Dilanjut ke metafase, selanjutnya adalah anafase. Nah, anafase kita lihat nih adik-adik di sini. Anafase di sini. Nah, metafase sebelumnya kromosom yang lengan 4 ini berjejer di bidang tengah ekuator atau bidang pembelahan. Nah, selanjutnya kromosom ini adik-adik dia punya kromatid-kromatid pasangannya. Jadi dia ada 2 kromatid yang sejenis ya atau dikatakan sister ya, pasangannya ya. Nah, kromatid ini adik-adik yang ada di kromosom ini yang awalnya lengannya 4 itu masing-masing lengannya 2 ini kromatid, berarti kalau lengannya 2 itu kromatid. Nah, ini berpisah dan dia bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, ini jadi cirinya ini ya. Jadi kromatid, jadi ini bukan kromatid ya, ini pasangannya ya. Kromatid berpisah menuju kutub berlawanan. Jadi dia memang sedang menuju kutub yang berlawanan. Tapi yang berlawanan ya, masing-masing mau ke ujung. Nah, ciri ketika dia kromatid itu mulai bergerak ke masing-masing kutub yang berlawanan, nah ini ciri dari proses anafase ya. Ini anafase. Baik. Nah, berarti sudah kromat A-nya sudah ya. Selanjutnya adalah adik-adik yang T terakhir ya. T ini apa? Kita lihat sudah profase, metafase, anafase. Nah, yang terakhir ini adalah telofase adik-adik ya. Nah, telofase ini gambarnya seperti ini nih adik-adik ya. Nah, telofase ini ciri-cirinya adalah kebalikan dari profase. Ya, tadi kebalikannya seperti ini adik-adik kita lihat ya, telofase itu kebalikan dari profase ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk ciri-cirinya yang pertama ya. Nah, kalau di profase, membran inti itu mulai rusak ya. Dirusak menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Nah, di telofase ini membran inti sel mulai dibentuk kembali ya, Dedik. Jadi setelah tidak ada, maka dia mulai dibentuk kembali. Jadi ketika di telofase ini mulai dibentuk kembali dan akan membentuk membran sel yang utuh gitu ya. Itu dibentuk kembali. Itu ciri pertama, berarti kebalikan dari profase. Nah, yang kedua adalah kromosom mulai merenggang. Nah, kromosomnya ini yang awalnya tadi bentuknya memadat ya seperti lengan 4, lengan 2 gini ya. Nah, ini dia kromosomnya mulai merenggang kembali membentuk benang-benang kromatin. Jadi dia kembali lagi yang awalnya memadat membentuk kromosom itu membentuk menjadi benang-benang kromatin ya yang memanjang. Nah, itu ciri kedua. Ini sama, ini antara atas dan bawah sama ya. Ini kan ada 2 buah ya. Selanjutnya yang ketiga di sini adik-adik benang gelendong. Tadi yang benang-benang gelendong yang ada di anafase sudah ada, maka dia mulai menghilang ya. Yang ada hanya tinggal bagian sentriol ini ada di masing-masing ujung ya. Benang gelendongnya mulai hilang ya. Terus yang keempat, nah ini adalah sitoplasma. Ini sitoplasma itu cairan di sini ya. Ini mulai melekuk. Ya gitu ya. Jadi mulai melekuk dan melakukan pembelahan. Nah, ini lihat di sini adik-adik, ini mulai dia melekuk dan melakukan pembelahan. Ini yang tadi yang disebut dengan bidang pembelahan atau ekuator tadi ya. Nah, proses melekuk ini dan melakukan pembelahan namanya sitokinesis. Karena sitoplasma yang melekuk. Dan menjadi 2 sel anakan yang diploid. Nah, hasil akhirnya adalah menjadi 2 sel anakan yang dihasilkan ya. Yang sifatnya adalah diploid 2N. Biasanya tadi kan kita sudah tahu 2N ini adalah identik. Jadi kalau misalnya awalnya sel awalnya ini 2N, maka anak yang 2 ini masing-masing 2N. Maka menghasilkan
dua sel anakan yang identik ya. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan adik-adik. Nah, tahap pembelahan mitosis itu kita singkat dengan promat di sini ya. Apa? Diawali dari profase, metafase, anafase, dan telofase kita singkat dengan promat. Dan masing-masing punya ciri khas masing-masing ya. Kalau kita lihat dari gambarnya sudah jelas beda ya adik ya. Nah, berarti hasil akhirnya adalah dari proses pembelahan mitosis ini terbentuk dua buah sel anakan yang bersifat diploid 2N. Karena induknya 2N, maka menghasilkan dua anakan yang masing-masing 2N, berarti identik. Dan identik dengan sel induknya. Tentunya identik sama persis dengan sel induknya. Nah, itu kesimpulan kita nih. Jadi kembali kita lihat coba yang tadi ya. Perbedaannya nih, berarti sama nih ya. Jadi betul pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sel anak identik dengan sel induknya. Kromosom sel anak sama dengan sel induknya yaitu diploid 2N. Dan ini terjadi pada proses pertumbuhan dan perbaikan ya. Nah, itu yang mitosis adik-adik ya. Nah, sekarang kita yang terakhir di sini adalah yang meiosis ya, pembelahan meiosis. Nah, yang meiosis sebenarnya tidak jauh berbeda, jadi hampir sama, cuman dia prosesnya lebih panjang saja. Karena ini ada 4 sel anakan. Kita lihat ya untuk yang meiosis ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada tahap pembelahan meiosis ya. Karena adik-adik sudah tahu tadi promat ya, tahap pembahasan pada mitosis sebenarnya tidak terjauh berbeda. Bedanya ini di sini ya. Jadi bedanya itu adalah pada pembelahan meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan adik-adik. Ya, dia mengalami 2 kali pembelahan ya. Kalau tadi pada mitosis 1 kali, nah bisa kita katakan maka dia ada promat 1. Ada 2 kali pembelahan. Promat 1 ada di sini, promat 1 itu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, yang satu lagi adalah promat 2 nih adik-adik. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, jadi kalau kita lihat sama-sama prosesnya itu promat ya. Nah, cuman di sini di pembelahan meiosis ini ada 2 kali pembelahan, yaitu promat 1 dan promat 2 ya. Nah, proses tahapannya agak mirip, tapi ada perbedaan memang ya, karena di sini dihasilkan nanti di sel pembelahan meiosis itu 4 sel anakan ya. Nah, kita lihat satu-satu adik-adik ya. Yang pertama adalah promat 1, profase, metafase, dan telofase 1. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, yang pertama, ini sama, di sini profase, metafase, anafase, telofase. Nah, karena kita sudah bahas tadi yang mitosis, hampir mirip lah ya. Nah, bedanya di mana adik-adik? Nah, di profase 1 ini adik-adik, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini kan di sini ada berapa? Ada 3 ya di sini ya. Ada 3 kromosom ya. Nah, ini di sini dikasih warna yang berbeda, ada yang merah, ya ada yang biru. Kalau tadi kan semuanya biru sama ya. Nah, di sini perbedaannya di profase 1 ini pada meiosis itu ada namanya pindah silang atau crossing over adik-adik. Pindah silang itu apa? Jadi dia tukeran kromosom bagiannya. Nah, ini yang tidak terjadi di dalam mitosis ya, pembelahan sel mitosis. Nah, di sini juga kromosom itu mengganda adik-adik. Ya, dia mengganda membentuk namanya kromosom homolog. Kromosom homolog itu kromosom pasangannya yang sejenis. Nah, di sini ada peristiwa penting di profase 1 namanya pindah silang atau crossing over. Nah, ini yang dia masing-masing tukeran. Makanya ini untuk membedakan ada biru, ada merah. Nanti dia tukeran-tukeran gitu ya. Makanya anakannya nanti dia tidak identik dengan induknya. Gitu ya. Nah, di sini peristiwa penting. Nah, kalau yang lainnya sama ya di sini nukleus mulai menghilang ya, membran inti ya mulai menghilang, terus sentriol membelah menjadi 2, terus menuju kutub berawanan sama dengan profase pada mitosis. Bedanya di sini ada peristiwa pindah silang crossing over dan ada penggandaan kromosom homolog atau kromosom pasangannya. Nah, di metafase kita lihat di sini. Nah, di metafase di sini bedanya sama. Metafase itu dia si kromosom homolog ini kan ada yang biru, ada yang merah ya. Ini kromosom pasangannya, ini kan ada 3, berarti jumlahnya ada 6 nih masing-masing ada pasangannya. Nah, kromosom homolog berada pada bidang pembelahan ekuator. Jadi dia berjejer sama di bidang pembelahan ekuator tengah ya. Sama cirinya dengan metafase pada mitosis, sentriol sudah ada di ujung kutub dan membentuk benang gelondong ya.
dan dia berjejer di tengah bidang ekuator, cuman yang berjejer ini adalah kromosom homolog, ada pasangan-pasangannya. Kalau pada metafase di mitosis tidak ada, hanya satu kromosom gitu ya. Nah, itu bedanya. Selanjutnya di anafase sama ya. Anafase di sini kromosom tadi yang pasangannya homolog itu ya, itu berpisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi kromosomnya yang berpisah menuju kutub. Kalau tadi kan di anafase mitosis kromatidnya yang pisah ya. Nah, ini adalah kromosomnya yang tadi berpasangan. Nah, kita lihat adik-adik lihat di situ. Ada warna biru itu ada ketempelan warna merah. Begitupun yang merah ada ketempelan warna biru. Ini di sini karena ada peristiwa crossing over itu. Jadi dia ada tukeran-tukeran segmen dari kromosom gitu ya. Nah, ini anafase pada 1. Selanjutnya, selanjutnya setelah itu, maka akan membentuk ini. Sama, telopase cirinya seperti yang mitosis. Nanti dia akan terjadi sitokinesis, jadi sitoplasma mulai belekuk ya, nanti akan membelah jadi 2. Terus membran inti sel mulai dibentuk lagi ya. Terus sentriolnya masing-masing di ujung gitu ya, akan terbentuk menjadi 2 sel anakan. Tapi 2 sel anakan itu memiliki tadi kromosom masih kromosom yang utuh gitu ya. Nah, 2 sel anakan ini akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu promat 2, yaitu pembelahan yaitu meiosis 2. Ini kan meiosis 1 ya. Jadi promat 1 itu meiosis 1. Nah, dari 2 anakan ini akan mengalami tahap meiosis 2. Nah, kita lihat tahap lanjutannya. Nah, meiosis 2 ini ada di, kita singkat promat 2. Propase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. Nah, di propase ini juga sama ya. Karena tadi sudah kromosomnya ada 3 tadi kan masing-masing ya. Ya, kromosomnya ada 3. Nah, di sini di metafasenya ada dik. Nah, bedanya dengan metafase 1 dan metafase 2. Kalau yang ini di metafase 2 itu yang berjejer adalah satu kromosom. Kalau tadi di anafase metafase 1 kan ada 2 kromosom homolog ya yang berjejer di sini. Ini cuma satu kromosom. Ya, satu kromosom berjejer di bidang tengah ekuator atau bidang pembelahan sama ya. Nah, selanjutnya di anafasenya, nah ini sudah mulai kromatid adik. Kalau tadi di anafase 1 yang berpisah itu adalah kromosom homolognya, kromosomnya berpisah pasangannya ke ujung. Nah, kalau yang ini kromatid yang ada di satu kromosom itu berpisah menuju kutub berlawanan. Ini mirip seperti memang pada mitosis ya. Jadi mirip kayak seperti anafase pada mitosis ya. Jadi kromatid yang berpisah menuju kutub berlawanan. Nah, yang terakhir adalah ini adik. Nah, jadi nanti setelah menuju sampai di ujung sama, di telopase ini cirinya mengalami pembelahan sitoplasma, terus membran inti sel mulai dibentuk kembali ya, dan si kromatid ini merenggang membentuk benang-benang kromatin sama, maka akan menghasilkan di sini terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, inilah bedanya. Kalau ini 4 sel anakannya itu hanya haploid, artinya setengah dari sel induknya. Sel induknya mungkin awalnya 2 ya, tapi dia membentuk sel anakan 2N misalnya. Nah, 4 sel anakan ini adalah yang 1N haploid. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya intinya itu kalau Bapak lihat, jadi di promat 2 ini bisa kita katakan adalah proses seperti mitosis, pembelahan mitosis ya. Jadi kalau pada pembelahan meiosis 1 itu agak beda, tapi di pembelahan meiosis 2 itu mirip seperti pembelahan pada mitosis. Nah, di sini bedanya. Jadi ada pembelahan meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, ini pada pembelahan sel secara meiosis, dan ini terjadi pada memang khusus pada sel kelamin tadi yang dikatakan, yaitu pada sel telur pada wanita ovum dan sel sperma pada laki-laki ya. Oke, baik adik-adik gitu ya. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah jadi pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan, betul tadi ya. Sel anak tidak identik dengan sel induknya. Iya, karena memang setengah diberikan dan dia terjadi crossing over ya. Kromosom sel anak setengah dari sel induknya, ya haploid. Terjadi pada sel kelamin, sel gonosom dalam proses reproduksi. Jadi khusus pada sel kelamin saja. Nah, ini yang biasanya pembelahan sel ini berkaitan dengan nanti sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada pembelahan sel kelamin dan pembelahan sel kelamin yaitu sel ovum dan sel sperma. Oke, baik adik-adik. Oh iya.
Nah, itu kesimpulan. Oh, kita nggak bisa sebentar ya. Oke, baik adik-adik. Nah, itu pembahasan kita kali ini. Nah, insya Allah ya, kita bertemu kembali. Jadi demikian materi yang kita kali ini sampaikan. Insya Allah kita bersambung ke edisi kedua ya, yaitu tentang materi. Tadi kita sudah bahas tentang pembelahan sel pada sistem reproduksi manusia. Nanti kita akan bertemu kembali di edisi selanjutnya tentang membahas tentang yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki ya. Baik adik-adik semua,